Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya dari Santoni pada mata kuliah IT Service Management. Adapun topik pagi ini ataupun pertemuan yang ketiga ini adalah tentang ITIL. ITIL adalah IT Infrastructure Library. Di sini kita akan menjelaskan tahapan-tahapan tentang menggunakan atau mengadopsi ITIL tersebut. Di dalam ITIL, ya kan, ITIL itu bukan merupakan suatu standar ataupun juga suatu regulasi yang wajib ataupun yang wajib atau diadopsi oleh suatu perusahaan. Tapi ITIL adalah suatu best practice atau good practice yang bisa diadopsi ataupun diterapkan oleh banyak perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen atau juga untuk meningkatkan penjualan dan lain-lain. Ini artinya tujuannya adalah untuk apa? Untuk melakukan keberlangsungan suatu organisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kita menggunakan ITIL? Di sini kita sudah tahu apa itu ITIL. Artinya adalah kita menggunakan ITIL itu adalah untuk meningkatkan kontrol, predictability dan transparansi dari suatu perusahaan. Itu juga untuk meningkatkan customer service ataupun customer satisfaction dari suatu organisasi. Yang kedua untuk melakukan atau menerapkan aturan-aturan yang jelas pada pegawai dan memberikan tanggung jawab dan tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan dari SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dan yang tidak kalah lebih pentingnya adalah mengurangi biaya operasional. Biasanya untuk melakukan desain atau mendesain ulang suatu bisnis, kebanyakan itu disebabkan karena untuk suatu perusahaan untuk melakukan efisiensi atau pengurangan biaya operasional. Ada juga perusahaan yang menggunakan ITIL karena ketergantungan yang tinggi terhadap SDM tertentu atau juga memiliki isu manajemen dan isu terhadap isu-isu atau masalah-masalah terhadap supplier. Seperti kita ketahui, isu-isu yang saya sebutkan tadi gunanya adalah untuk keberlangsungan suatu bisnis dalam suatu organisasi. Jadi ITIL itu adalah bukan suatu tujuan. Bisa kita simpulkan ITIL itu adalah suatu kendaraan ataupun tools yang bisa digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan atau untuk mencapai tujuan lebih cepat dan efisien, dalam rangka meningkatkan service level ataupun pelayanan terhadap stakeholder yang ada dalam suatu organisasi. Ini adalah sejarah ITIL, tidak saya jelaskan satu-satu, mungkin akan lebih panjang waktunya. Bisa kita baca dari mana ITIL itu mulai dari tahun 86 sampai tahun 2011. Nah, sekarang kita menggunakan ITIL. ITIL itu posisinya di mana sih? ITIL itu adalah, sudah saya jelaskan tadi, adalah merupakan good practice atau best practice yang ada dalam suatu organisasi. Jadi kita menyimpulkan misalnya suatu standar ataupun yang telah diterapkan oleh banyak perusahaan dan diadopsi oleh perusahaan lain. Jadi ITIL itu bukan standar ataupun juga
regulasi yang wajib dilakukan. Tapi ini adalah good practice yang wajib yang diimplementasikan untuk meningkatkan kepuasan dan pelayanan tadi. Nah, ini ada how to use the ITIL. Ya, ITIL itu digunakan untuk diadopsi dan beradaptasi untuk semua variasi bisnis dan lingkungan bisnis dan organisasi strategi. Jadi biasanya langkah awal dalam penggunaan ITIL ini adalah membangun suatu strategi yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu perusahaan tadi. Nah, di sini ada domain, ya ada domain, bukan domain, ada 5 core publikasi dari apa sih yang langkah-langkah dalam membangun bisnis, pelayanan bisnis atau pelayanan IT yang baik itu dalam suatu organisasi. Itu ada 5, yaitu adalah service strategi, ada service design, service transition, service operation, dan continuous service improvement. Jadi di sini ada tahapan satu-satu, nanti kita jelaskan di sini. Di dalam perusahaan atau dalam bisnis environment biasanya ada service life cycle, di mana suatu perusahaan tersebut wajib ingin memberikan layanan yang terbaik kepada semua mitra bisnisnya. Jadi di sini ada tahapan-tahapan atau life cycle-nya, itu ada service transition, service operation, dan service design. Mungkin pada saat ini adalah dengan banyak pengaruh dari kompetitor, mungkin dari regulasi dari pemerintah dan lain-lain, suatu perusahaan ingin meningkatkan mutu pelayanan pada perusahaan mereka masing-masing. Nah, ini ada contoh apa sih yang wajib dilakukan atau apa sih yang mengcover dari service strategi tersebut. Seperti yang kita ketahui, ada di sini kita lihat ada contohnya. Yang pertama itu adalah what service should we offer and to whom. Maksudnya kita mengidentifikasi bisnis kita ini ditujukan kepada siapa, ya kan? Kalau kita lihat di tempat yang lain atau berdasarkan, ya kan? Jadi kita harus menentukan market kita itu siapa, ya kan? Market kita siapa? Apakah anak milenial, apakah orang dewasa ataupun orang tua, ataupun ya kalau muda atau bisnis partner yang lain-lain, ataupun pemerintah. Kita harus menentukan pasar ataupun ya pasar dari organisasi kita. Misalnya kalau industri pendidikan di Universitas Bina Dharma, otomatis pasar dari Universitas Bina Dharma itu adalah anak-anak muda. Otomatis dalam melakukan strategi pemasaran, otomatis kita wajib melihat ya potensi bagaimana cara mendekati atau melakukan promosi untuk anak-anak milenial tadi. Yang kedua adalah di sini kita melihat, ya kan, mengembangkan. Yang kedua itu how do we differentiate ourselves from competing alternative. Artinya adalah bagaimana kita mengembangkan nilai jual di sini, maksudnya menilai jual apa yang kita sudah miliki dan apa yang belum dimiliki oleh perusahaan yang lain. Jadi misalnya kalau Universitas Bina Dharma misalnya sudah menerapkan sesuai dengan visi misinya menjadi universitas yang berstandar internasional dan juga berbasiskan IT. Ini menjadi salah satu nilai jual yang
yang ada yang masih berlaku pada saat ini. Kemungkinan mungkin untuk 5 tahun ke depan mungkin akan berubah sesuai dengan kemajuan dan kemajuan teknologi dan regulasi dan keinginan pasar tadi. Yang selanjutnya, bagaimana kita membuat strategi investasi, ya kan? Jadi kita di sini juga mengembangkan setelah kita mengetahui market pasar, setelah kita mengetahui juga bisnis nilai jual dari suatu perusahaan, kita wajib mendefinisikan aset atau mengembangkan aset apa saja, maksudnya adalah investment ataupun resources yang wajib kita miliki untuk mencapai tujuan tadi. Jadi kalau kita ingin berbasis IT atau memberikan pelayanan one stop service, kita wajib menginvestasikan suatu teknologi informasi yang cukup besar, ya kan? Jadi misalnya kalau saya lebih cenderung contohnya ke ke anak muda saat ini, misalnya minuman Thai tea ataupun apalah namanya itu. Memang minuman tersebut atau jenis jual bisnis tersebut itu ditujukan untuk anak milenial, dan jarang sekali untuk anak-anak konsumennya itu untuk menjangkau bapak-bapak di atas umur 45 tahun, karena memang bisnis mereka sudah ditentukan, menentukan pasar adalah untuk anak-anak milenial. Jadi desain bisnis dan proses bisnisnya juga telah ditentukan atau telah investasi mereka pun telah dilakukan sesuai dengan definisi market yang telah ditentukan tadi. Nah, yang kedua adalah service design covering. Apa sih yang telah dalam melakukan service design ini, apa saja yang harus wajib kita lakukan, ya kan? Yang pertama itu adalah menanyakan the local business what they want. Biasanya kita dalam melakukan dunia bisnis, misalnya kayak dalam bisnis tadi, contohnya adalah yang paling saya ingat betul adalah contoh-contoh atau bisnis-bisnis yang ada di bisnis internasional ataupun nasional, multinasional bisnis seperti 7-Eleven ataupun Fashion, Zara dan lain-lain. Di situ mereka mengadopsi budaya lokal dan keinginan-keinginan dari masyarakat ataupun dari calon konsumennya tadi. Yang contoh yang paling penting lagi adalah yang paling signifikan adalah yang misalnya fast food, KFC, McDonald dan lain-lain. Mereka telah bertransformasi dari negara asalnya. Kenapa? Karena memang mereka mengembangkan bisnis berdasarkan apa yang diinginkan oleh dunia pasar mereka sendiri tadi. Jadi kalau kita makan KFC, kalau di KFC di Malaysia, KFC di Singapura, KFC di Jepang ataupun KFC di Indonesia itu sangat-sangat beda. Mungkin di beda negara beda peraturan dan beda rasa. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau kita makan KFC ataupun McDonald dari suatu provinsi satu dan provinsi yang lain, itu pun cara pelayanan pun sudah mengadopsi lokal budaya di tempat mereka masing-masing. Mungkin ada juga masukan, ada push atau encourage dari pemerintah lokal, ya kan. Terus yang kedua adalah kita menyewa arsitek untuk mendesain. Misalnya tadi kita ada membuat suatu new conference service, kita wajib hire atau melakukan fasilitas-fasilitas apa yang telah diinginkan oleh
untuk dunia bisnis atau dunia bisnis yang baru tadi, yaitu dengan the new conference tadi. Yang selanjutnya adalah develop sales material. Jadi ini adalah kadang-kadang dalam melakukan bisnis kita memang kurang memahami apa yang wajib dibutuhkan. Jadi setelah saya tuh masih ingat betul apa yang saya dapat pelajaran dari bos saya pada saat saya kuliah, di mana saya bekerja dengan salah satu orang di Australia, bagaimana mereka mengembangkan dan juga menjalankan suatu bisnis tadi. Jadi mereka percaya bahwa bisnis itu adalah suatu proses, suatu unik yang wajib berbeda satu bisnis dengan bisnis yang lain, walaupun satu produk dan satu layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen tadi. Yang kedua adalah melakukan ataupun menugaskan atau meng-hire atau merekrut SDM, ya kan, yang untuk melakukan atau bertanggung jawab kepada bidang-bidang tertentu. Ya kan, jadi kita ingin melakukan hire people and assign responsibility. Maksudnya itu adalah untuk melakukan proses setelah kita mengidentifikasi ada tugas dan tanggung jawab, kita tidak bisa mengcover semua yang ada dalam bisnis yang baru kita kembangkan tadi. Nah, untuk di dalam kanan tersebut, ya kan, kita juga memiliki guidance ataupun pedoman apa sih yang harus kita lakukan untuk mengcover, untuk melakukan apa-apa yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah mencari ataupun menggali apa sih saja yang dibutuhkan. Yang selanjutnya menganalisis, terus mendesain, terus juga mengevaluasi, dan juga prosedur dan develop tadi. Selanjutnya adalah service transition cover. Di sini adalah kita membuat atau melakukan transition, itu adalah tahapan-tahapan terpisah. Setelah kita melakukan strategi, desain, selanjutnya kita akan mencoba implementasi 50% dan 50%. Artinya kita menjalankan secara paralel bisnis yang lama sama bisnis yang baru tadi. Nah, di sini kita ada contohnya adalah berencana adalah untuk mengimplementasikan suatu pelayanan yang baru tadi ataupun the new conference service tadi. Yang kedua adalah menggabungkan bersama-sama, mencoba menggabungkan dengan bisnis yang sudah ada atau fasilitas yang sudah ada di dalam organisasi. Yang selanjutnya jangan lupa kita mentraining karyawan atau SDM dalam menjalankan fasilitas dan proses bisnis yang baru tadi. Yang selanjutnya adalah untuk melakukan testing the bisnis yang baru tadi, apakah telah sesuai, apakah telah memenuhi kebutuhan dari mitra bisnis yang akan jadi calon konsumen kita nanti. Yang selanjutnya adalah menginspek dan fasilitas apakah ini sudah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah lokal maupun pemerintah pusat kalau di Indonesia.
Jadi jangan sampai kita melakukan atau membuat suatu bisnis baru itu bertentangan atau melanggar hukum dengan peraturan yang berlaku di suatu negara ataupun di pemerintah lokal, di pemerintah daerah. Nah, ini pun ada panduannya untuk melakukan transisi tadi, yaitu adalah rencana dan persiapan. Terus ada lagi, terus sudah rencana, sudah persiapan, membangun dan melakukan testing dan pilot project, dan transfer dan deploy, dan review and close. Ini yang dilakukan dari service transisi tadi. Nah, setelah melakukan service, selanjutnya adalah operasional service. Setelah bisnis tadi sudah ada strategi, sudah desain transisi, artinya kita sudah melakukan full operasional, ya kan. Kita menyiapkan host dan facilitator dari conference tadi, dan melakukan monitoring dan manajemen, ya kan, semua fasilitas yang ada di dalam conference tadi dan melakukan maintenance, cleans, ya, termasuk menyewa cleaning service mungkin, dan memastikan mengukur dan membuat laporan apakah konsumen telah puas dengan apa yang kita berikan pelayanan kepada mereka. Dan selanjutnya adalah training new staff. Nah, adapun teori yang yang telah diadopsi sebagai pedoman adalah, ya, tetap adalah monitoring dan kontrol, manajemen activity, mengenerate adalah metrik atau mengukur kepuasan pengguna dan lain-lain, dan menyediakan report. Ini yang wajib kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah setelah ini kita melakukan business improvement. Ya, kita tidak mau setelah kita tahu tadi ITIL ini digunakan untuk melakukan peningkatan setelah kita menentukan bisnis baru, setelah kita membangun, mendesain, dan juga telah membangun suatu bisnis baru. Jangan lupa kita juga wajib melakukan peningkatan pelayanan, ya kan. Misalnya kalau yang kita buat itu, yang pertama adalah kita menyediakan fasilitas booking. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan SDM dengan pengetahuan dengan teknologi terbaru dalam dunia bisnis kita. Dan jangan lupa juga pasti kita melakukan pembaruan atau renovasi fasilitas yang disesuaikan dengan, ya, mungkin generasi yang akan datang. Adapun pedomannya di sini adalah tuh plan, do, check, and act. Itu yang wajib kita lakukan untuk melakukan peningkatan dalam bisnis yang telah kita tawarkan tadi. Jangan sampai bisnis kita yang telah kita bangun, yang telah kita bangun dari awal, dalam waktu 3 dan 5 tahun ataupun dalam waktu singkat, tidak memiliki peningkatan, artinya akan ditinggalkan oleh konsumen tadi. Nah, ini adalah bisa teman-teman baca di sini adalah full service life cycle. Jadi kita melihat, pertama-tama itu mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu dalam mengembangkan suatu bisnis, wajib yang pertama kali itu adalah mengembangkan bisnis ataupun mengembangkan suatu teknologi informasi atau information system. Yang wajib kita ketahui itu adalah business requirement, atau kebutuhan dari suatu bisnis tadi. Jangan sampai kita mengembangkan suatu produk atau suatu layanan tidak berdasarkan business requirement. Selanjutnya kita akan mengembangkan dan mendesain dan mengembangkan suatu konsep atau suatu strategi, sehingga kita bisa
uh, uh, desain tadi bisa diterima oleh pimpinan, disetujui oleh pimpinan dan mitra bisnis kita tadi. Ya, selanjutnya kita akan melakukan itu tadi, strategi desain, SDP, service design package, transition dan improvement. Jadi ini yang wajib kita lakukan dalam mendesain full service life cycle yang ada di perusahaan kita masing-masing. Oke, mungkin pada hari ini, pada pertemuan ini kita telah membahas tentang daerah ITIL, bagaimana ITIL itu bisa digunakan, definisi ITIL, isu-isu ataupun masalah-masalah yang bisa di-address ataupun diselesaikan oleh ITIL, dan apa saja yang jadi wilayah coverage dari ITIL tadi, dari strategi, design, transition, operasional, dan improvement sustainability. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa meng-highlight manfaat dari ITIL dan service life cycle ini. Nah, ini adalah akhir pertemuan kita yang ketiga ini. Mungkin ada pertanyaan ataupun diskusi yang bisa kita lakukan. Silakan komen ataupun silakan tanyakan via forum atau WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.